Oke, selanjutnya kita akan cari tadi tutup botol sirup. Tutup botol apa nih? Tutup botol sirup marjan apa? Tutup botol. Mungkin yang dilihat bukan mobil tapi slender atau road roller. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tuh bikin lumayan ser loh. Aduh. Ya. Oke, ini lu dari daerah, tunggu bentar, gue bacain lu dari sahabat game Indonesia nih di Saweria. Buat uang duka Lord Pram, semoga keluarganya ditabahkan dan arwah kakeknya mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin ya. Amin. Amin. Nah, lu dari daerah wilayah? Bandung, Bang. Wah, Bandung. Siap. Bandung. Siap. Bandung dingin, siap. Bandung dingin, ceritanya juga dingin nih. Iya. Kalau di Bandung ini berarti kampus di Bandung ya? Iya, salah Kampus satu negeri apa kampus bukan negeri? kampus dibilang negeri, perusahaannya punya negara. Oh gitu. Oke, pokoknya salah satu Jadi bingung kampus sih. di Bandung ya. Oke, silakan. Iya, salah satu kampus di Apakah Bandung. memang terkenal enggak? Terus nanya-nanya Bandung gue terus AWW Jadi Sunda, AWW. Terus waduh, awewe, gelis, terus silakan. Oh ya. Jadi dulu gua itu ikut salah satu kepanitiaan ya. Kepanitiaan acara perwibuan gitu di salah satu kampus. Wah, acara perwibuan ya, luar biasa. Tapi wibunya di situ tuh ini apa? Kental dengan organisasi gitu. Jadi oke. bertanggung jawab semua. Enak ini gitu. Suatu saat selesailah acara, terus adalah kita rapat PJ namanya. Oke. Rapat pertanggungjawaban panitia. Oke. Disitulah tempat berdebat dan segala macam. Itu kita mulai dari selesai acara jam 8 malam. Lanjutlah, itu berdebat sampai nangis-nangisan, selesailah jam 2 pagi. Selesailah jam 2 pagi. Itu. Lama ya, pertanggungjawabannya 6 jam ya. Terus? Itu termasuk cepat loh. Biasanya kita karena acaranya Sabtu, biasanya nyampe Minggu. Oke. Minggu malam, tapi ini termasuk cepat. Gitu. Akhirnya pulanglah jam 2 pagi pas itu. Ya udahlah jam 2 pagi. Nah, di kepanitiaan ini kan hampir 80% lebih itu mahasiswa baru maba kan gitu. Iya. Itu TT mudanya banyak ya? Masih krinyis lah. Akhirnya gua pulang lah. Ini gua nonton habis nih gue nih. Ya, terus. Nah, habis itu pulanglah dari sana gitu. Itu jam 2 pagi ya, berarti pulang jam 2 pagi. Itu gue posisi di dekat kantin, namanya kantin teknik di ujung. Nah, gue bertiga sama teman gue itu, 2 anak ini masih maba dan tinggal di asrama. Ada asramanya. Sedangkan gue sudah ngekos di luar kampus. Gitu, di luar kampus. Akhirnya kita jalan bareng sampai di tengah. Jadi gua harus lurus, dia harus ke kiri di situ. Iya, dia harus balik ke dormnya, ke asramanya, lu harus keluar lah dari kampus. Gua lurus. Oke, terus? Itu ya disitulah permasalahannya mulai. Oke, gimana permasalahannya? Karena di dekat tunggu bentar. Ini ada komen lucu banget sih maksudnya. Apa? Pasti debatnya pas pertanggungjawaban pakai jaket Akatsuki. Emang setan. Bukan gitu dong. Oke, terus. Nah di situ pas lagi lo kepisah deh. Berarti lo sendiri nih ya? Gue posisi sendiri. Oke, terus? Dan gue masih skeptis gitu. Apalah setan-setan. Mungkin hanya gue menganggapnya setan-setan tuh ilusi optik lah gitu loh. Oke. Nah, tapi jalannya gue nggak jauh dari situ. Di situ ada tower BTS tinggi. Tower BTS. Tower BTS tinggi banget itu. Nah, tower BTS itu, terus itu kan posisi lampunya hanya di jalan ya. Jadi lampunya di jalan dan BTS itu ada di tengah gitu loh, yang tidak tersorot lampu gitu. Jadi agak remang-remang gitu. Habis itu nah pas gue lagi jalan di situ, ada gue ngelihat sesuatu yang bentuknya itu kayak maba perempuan. Jadi maba itu gini, maba itu di kampus gue itu bajunya etnik dengan etis, biasanya yang dipakai itu baju putih sama
celana hitam atau rok hitam gitu loh. Itu pasti maba gitu. Kita anggapnya maba. Nah itu gue anggapnya kelihatan seperti maba, tapi gue mikir ini mungkin ilusi optik lagi gitu ya. Ilusi optik. Gue jualan tapi ada gerak sedikit. Gue jadi orang bukan itu ya, ngapain jam 2 pagi gitu loh. Oh iya. Padahal kan nggak ada satupun maba yang ikut pertanggungjawaban, nggak ada. Ada, tapi nggak pakai baju begitu karena kita pakai baju panitia gitu. Oke, terus? Nah, gue dengan mikir mungkin, coba aja lah kata gue tanya. Lu deketin? Gue masih di jalan di lampu itu. Gue cuma nanya dari jauh, kayak nyaut gitu loh. Oh nyaut, kayak nyaut lah. Lagi ngapain teh? Gitu aja gue sambil jalan pelan-pelan ngapain teh. Udah dijawab. Lagi nyari sesuatu. Wah dari situ tuh gue langsung nyut bulu kelidik banget. Gue jalan aja langsung jalan cepet. Gue nggak lari, jalan cepet aja. Tapi langsung nyebut astagfirullahaladzim. Nyari sepatu cu, maksud gue bahasanya tuh sangat ambigu banget ya maksud gue. Lagi nyari sesuatu gitu. Kecil emang soalnya tapi gue denger nyari sesuatu. Nyari sesuatu kayak gue nyari sepatu anjir. Terus bukan. Waduh dari situ gue langsung lari. Di situ tuh jarak gue ke kosan tuh masih 1 kilo dan malam. Gitu loh. Waduh ya Allah jalan keluar ke lewat fakultas-fakultas yang gelap gitu loh, gelap suasananya. Akhirnya dan masalahnya lagi di dekat kosan gue ini ada kuburan keluarga yang gue harus lewatin. Udah rusak nih, otak udah rusak nih. Udah nggak, pikirannya udah nggak tahu apa tuh, udah ngeliat sesuatu. Ini pasti yang jalan, ini yang terbang, ini kuntilanak. Apa aja gue lihat, jadi jalan tuh udah kayak apa ya, kayak sipit-sipit aja. Oh ini jalan, ini selokan gitu aja. Pokoknya sebisa dia bisa mungkin lihatnya dikit-dikit aja gitu ya. Lihatnya dikit-dikit aja udah. Wah apa ini gitu gue. Akhirnya ya sampai di titik kuburan itu ya gue tetap jalan aja udah ngelewat, nggak mau tahu apa-apa. Udah langsung buka pintu, langsung gue nyampe kosan, mandi junub, udah langsung tidur gue. Nggak ada banyak pikir-pikiran. Tapi di kampus lo apakah memang ada urbannya gitu, maksudnya ada legenda di situ yang kayak yang lo ceritakan barusan gitu. Nah gue akhirnya setelah itu gue baru bisa cerita ke kakak tingkat gue itu sebulan kemudian gitu loh. Gimana? Sebulan kemudian gue tanya kakak tingkat, gue ceritain apa yang gue alamin, kayak gue jalan ketemu sesuatu, terus dia ngomong kalau itu memang ada gitu, karena tower itu tuh udah ada dari zaman kemerdekaan, udah lama banget katanya. Tower dulu lah, tower lama BTS lah. Itu tuh tower dipakai BTS RRI untuk nyarin kemerdekaan relay ke seluruh Indonesia. Di situ, waduh kata gua. Dan itu ceritanya emang dulu ada perempuan maba hamil. Di kampus gitu, cerita di kampus itu dulu. Terus apa yang terjadi dengan perempuan tersebut? Hamil, dia minta tanggung jawab ke suaminya, ke pacarnya, nggak mau tanggung jawab, stres lah dia. Ya, wah, ini orang disamperin. Ke atas tower, habis itu susah. Halo, takutnya disamperin mabanya nih. Ya Allah, enggak aman-aman. Tadi jadi ya Allah, merinding banget anjir. Jadi dia dihamilin sama pacarnya. Habis itu apa yang terjadi? Ya, dia si ceweknya nggak mau hamil dan nggak mau bertanggung jawab pacarnya. Terus yang terjadi dengan cewek tersebut? Ya stres, terus kemudian naik ke atas tower, suicide, loncat dari situ. Problemnya, kepalanya hancur. Wah, jangan-jangan dia mencari sesuatu, cuy. Nah, di situ, di semenjak itu gue nggak pernah mau pulang. Di atas jam 6 itu gue opsinya, gue ke kampus naik motor atau nggak usah ke kampus kalian. Soalnya kalau naik motor nanti lewat jalan besar, gue nggak akan lewat jalan kaki lewat situ lagi gitu loh. Takutnya kan gitu. Kalau lu nanya lagi ya, maksud gue ya. Iya, gue selanjutin. Gue mau tanya deh, ketika pada saat lu nanya, lu dengar suaranya tuh kayak apa gitu? Kayak biasa aja atau kayak? Kalau gue telah lagi sekarang tuh antara suara angin atau emang dia jawab seperti itu gitu loh. Karena emang di sana itu hamparan luas gitu loh. Jadi luas, jadi angin itu kenceng banget di wilayah itu.
Jadi bisa jadi itu suara angin atau bisa jadi ya. Iya atau bisa Iya. Itu terus yang gue nggak asik itu kalau pas udah mau keluar gerbang tiba-tiba ngomong, Bang tungguin. Enggak, kok jalan aja sih gitu. Iya. Kenapa gue jadi stres cuy mikirinnya bangsat? Karena gue kepikiran kayak maba lagi ada di situ diem terus tiba-tiba lo jalan kan di tempat yang cukup gelap cuma terang di tengah jalan doang. Terus lo iseng nanya lagi. Ya kan teh? Iya, karena kan jiwa gue kakak tingkat itu masih mungkin bisa dibantu gitu kan adiknya. Tapi dengan dia jongkok abis dia ngomong apa? Lagi nyari sesuatu. Dia tuh lagi jongkok posisinya. Bentuk yang gue lihat itu kayak jongkok nyari sesuatu gitu loh. Waduh. Bentuk yang gue lihat ya, tapi gue bilang ini bisa aja ilusi optik atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi yang bentuk yang gue lihat itu kata gue, udah nggak dia ngejawab suaranya agak gitu pun gue langsung nggak usah dilanjut pertanyaan gue. Iya itu kalau orang bilang tuh kalau kata Pram gini, misalkan ditanya kan sama si ceweknya kan, kok jalannya cepet gitu, iya mau buru-buru pulang apa udah tahu katanya. Aduh. Tapi kalau ditanya ada kepalanya apa enggak ya, karena dilihat siluet gitu ya, kayak semacam siluet. Iya, dan dia tuh kayak nyarinya tuh kepalanya tuh ke bawah gitu. Jadi gue nggak bisa ngomong palanya ada atau enggak gitu loh. Nah, sebelum penutup ya, teman-teman di sini juga penasaran nih. Rudy juga nanya nih. Tadi juga nanya, kenapa lo pas pulang mandi junub ya? Membersihkan kali aja ada yang nempel sesuatu gitu betul. loh. Padahal tuh yang pertama dilakukan adalah pas masuk rumah ucapkan assalamualaikum ya. Oh iya, itu juga tuh. Itu ya kan. Sebelum masuk tuh ucapkan assalamualaikum supaya apa yang tertinggal di depan ya tidak masuk ke rumah. Betul. Habis itu mungkin wudu dan nanggung ya. Nanggung. Apa katanya mandi junub kan wudu sekalian. Iya betul. Iya benar. Udah kita nggak sama satu lagi boleh nggak Bang? Boleh. Apa tuh? Satu lagi. Tapi itu cerita gue pas masih SD sih sebenarnya. Oke. Gimana? Cerita horor. Gimana? Itu agak gue singkatin dikit aja ya. Jadi intinya itu dulu itu gue itu 4 bersaudara ya, dan gue itu anak paling terakhir. Kakak pertama gue ini udah kuliah ke Jakarta. Oke. Dan ada mbak gue 2 dan gue sendiri gitu loh. Nah di kamar gue itu cuman ada 4 dan lu kamar paling depan, kayak kamar tamu gitu. Jadi suatu hari ibu gue tuh sama sekeluarga itu jam 8 itu kan biasanya jam setengah habis isya. Kalau ada yang ngelayat pasti berangkatnya habis isya gitu lah ya. Iya. Berangkatnya habis isya. Terus rupanya ada yang meninggal pas hari itu. Mau berangkatlah semuanya. Gue diajak berangkat biar nambah-nambahin kotak nasi gitu loh. Sangat ekonomis sekali ya. Iya, biar makan malamnya biar lebih murah gitu loh Bang, makan malamnya. Sangat pintar ibumu. Terus? Iya, tapi gue udah ngantuk gitu loh. Udahlah nggak usah ikut, gue tinggal sendirian aja lah di rumah. Oke. Nah, ya udahlah kata dia. Udah akhirnya berangkatlah, cuman berempat itulah sama mbak gue 2 naik mobil. Jadi lu sendiri nih? Gue sendiri. Nggak ada siapa-siapa di rumah? Nggak ada siapa-siapa. Karena gue mikir jam 9 udah pulang kok, sejam doang gitu loh. Gitu. Yang penting jangan hidupin TV, karena gue tahu jam segitu Antv lagi mulai Kismis. Gue nggak berani kalau nonton Kismis. Oke. Kan nggak ada Antv doang, ada yang lain dong harusnya. Tapi nggak berani gue kalau di atas jam 8 dulu SD nggak berani gue ngidupin TV. Karena mungkin ada Kismis, ada si Mumun lah. Nggak berani gue. Terus? TV zaman dulu kan masih begitu ya, horor-horornya masih jam-jam prime time gitu ya. Nggak di luar prime time. Nah, bagi temen yang nggak tahu Kismis apa, kisah misteri ya. Iya itu, aduh gila itu juga ngeri-ngeri. Nah habis itu terus pas gua akhirnya ke kamar depan, pasang ke lampu, masih hidup lampu, posisi lampu masih hidup. Gua tiduran, terus pas dibukalah gerbang itu sama mbak gua dan keluarlah mobil. Pas gerbang mobil tuh keluar,
mati lampu rumah. Wah gila bete. Mati lampu rumah. Oke. Gue mau niat mau tidur, bingung gitu kan. Wah gelap banget gitu loh. Segelap-gelapnya karena pas itu nggak lagi bulan purnama juga. Jadi biasa kalau ada bulan purnama, kamar gue itu pasti terang karena depannya itu langsung halaman depan, jendela halaman depan masih ada terang. Ini karena nggak ada bulan-bulan purnama, gelap segelap-gelapnya. Nah, yang gua ngerikan itu pas setelah 5 menit itu kan, udahlah gue coba tidur, gue coba tidur, kemudian 5 menit kemudian itu gue denger ada suara toa dari kejauhan. Oke, suara toa. Suara toa atau suara kayak orang teriak-teriak aja, orang teriak-teriak gitu dari kejauhan. Harus tapi itu suara pakai mic gitu, yang satunya pakai mic dengan orasi, suara-suara orasi gitu, tapi gua nggak terlalu denger suaranya itu kayak bahasanya apa gua nggak tahu. Tapi suaranya kayak orasi gitu, menggebu-gebu. Yang satunya teriak-teriak. Itu satunya teriak-teriak, tapi suaranya kecil yang suara teriak, yang suara orasinya itu kayak pakai toa gitu. Gua denger suara itu, ini apa, kan ini mati lampu kata gua. Kok ada suara-suaraan begitu kata gua dalam hati. Pengumuman mati lampu daerah kelurahan mungkin? Pakai toa? Enggak dong bang. Gua nggak sampai kepikiran di situ. Gue udah mikir aneh-aneh karena gua tekokin sama mbak gua nonton Kismis lah jam 9. Jadi gua langsung mikir yang hal-hal aneh. Aduh, apa ini, kok ada suara kata gua. Wah, itu semalaman gua, itu sekitar sejam gua udah nggak bisa tidur dengan suara itu nggak ada. Oh, jadi suara itu tetap ada selama sejam terus-terusan. Suara sejam itu terus-terusan, suara itu ada, orang teriak, orang orasi. Terus? Gue mikir itu apa tuh? Apa gue lagi perjalanan di alam kubur ya? Terus? Dan gue mikirnya udah aneh-aneh gitu kan, ya Allah, apa gue mati ya kata gue coba. Soalnya gue coba buka mata itu, ya gelap gitu loh. Gelap. Tapi ketika gua rasa-rasain ya ini kasur gua gitu. Ini gua cobain bawa ompol gua gitu masih. Jadi ya terus jadi bawa ompol gua, ya udah berarti gua masih hidup gitu loh. Belum mati, tapi ini suara apa? Dan gua makin mikirnya ini sesuatu hal yang aneh ketika orang tua gua datang, mobilnya datang persis di gerbang itu, masuk, lampu langsung hidup. Gua nggak tahu itu, gua sumpah itu gua nggak tahu. Gua langsung hidup, lampu hidup, gua langsung keluar, bukain kuncinya, gua nunggu di depan gitu, depan garasi itu, jadi mobil masuk gitu aja, gua sambil liatin gitu, terus turun, ibu gua duluan turun. Kenapa gua langsung nangis aja, langsung lari nangis dulu masih SD. Yang anehnya tuh adalah ketika keluarga lu keluar mati lampunya dan terdengar suara protes kelurahan itu. Terus abis itu setelah pas datang buka gerbang, lampunya nyala ya. Lampunya nyala, itu gua nggak apa gitu loh. Sampai sekarang apa gua diajak jalan-jalan gitu ya ke alam barzah gitu lah. Enggak. Ini ada satu yang komen kan, pantas bisa sampai kepikiran mandi junub, cerita awalnya. Mikirnya kejauhan kadang-kadang nih. Anak kecil mikirnya udah dibawa ke alam kubur lah, ke mana-mana lah ya. Tapi maksud gue selama lu 1 jam di dalam itu tidak terjadi apapun di dekat lu ya. Nggak ada. Kalau gua rasakan, gua nggak ngerasa ada sesuatu yang mendekat ke gua. Tapi suara itu ada terus menerus selama 1 jam. Itu doang. Tapi ya searea itu mati lampu gitu loh. Dan biasanya mati lampu di wilayah luar Sumatera itu satu daerah, nggak mungkin sendirian. Iya, tapi ini akhirnya cuma satu daerah doang ya. Iya, di tempat itu satu rumah doang, rumah lo doang ya kayaknya. Oh, kalau satu rumah nggak mungkin karena di depan tuh ada lampu jalan dan ada tangga. Dan itu pun mati juga. Jadi gelap gulita, kayak bener-bener gelap lah gitu loh. Gelap segelap-gelapnya, gue nggak bisa ngeliat ada cahaya masuk sedikit pun gitu loh. Itu gue yakin sih mereka tuh lagi pada, woi PLN bangke gitu sih. Gue rasa lagi demo dia di depan. Sejam ya. Itu ibu-ibu yang lagi nonton Antv Kismis ya kalau menurut iya Allah.
Bisa jadi. Itu cerita dari Om Bung tutup botol ya. Dari Bandung. Terima kasih atas ceritanya. Gua akan Iya, sama-sama, Bung. naikin ke atas ya. Oke, oke. Terima kasih.